Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang batin terdalamnya. Batin seseorang yang pernah ada hubungan dengan kamu, atau bahkan batin terdalam seseorang yang saat ini kamu sayang, atau bahkan batin seseorang yang pernah ada dalam hidupnya kamu di masa lampau. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang batin terdalamnya. Baik, di sini ada The Star. The Star ini energi dari Aquarius ya. Mungkin kamu Aquarius atau mungkin dia Aquarius, atau mungkin ini hanya sebatas energi saja ya. The Star ini kuat sekali ya tentang batin terdalamnya, bahwa sesungguhnya dia masih ada perasaan sayang sama kamu. Dia masih ada perasaan suka sama kamu. Dia masih ada perasaan tertarik sama kamu, atau bahkan dia masih ada perasaan cinta sama kamu. The Star energi ini juga kuat bahwa dari pihak kamu ya, kamu juga sangat sayang, kamu juga sangat cinta, dan kamu juga mungkin di sini banyak berkorban untuk dia ya. Jadi kayak ibarat kata kalian pernah ada keinginan sampai ke ranah pernikahan, atau bahkan di sini memang kalian ada keinginan untuk bisa mungkin sehidup semati di sini. Ya. Nah, The Star ini juga kuat bahwa masih ada mimpi, masih ada tujuan, masih ada harapan dari pihak kamu ataupun dari pihak dia yang memang ini belum terselesaikan gitu loh. Baik, selanjutnya ada Seven of Cups. The Seven of Cups ini kuat sekali ya. Batin terdalamnya dia di masa sekarang ini bahwa dia sayang sama kamu, tapi dia punya banyak pilihan. Ya, dia sayang sama kamu, tapi bukan hanya kamu saja yang dia sayang. Dia sayang sama kamu, tetapi kayak dia juga di sini berat untuk meninggalkan orang di belakangnya gitu loh. Ya. The Star dan Seven of Cups. Sudah banyak sekali perjalanan hidup yang memang kamu lalui bersama dia di sini. Tapi terbaca di The Star dan Seven of Cups ini kayak perjalanan hidup yang kamu lalui sama dia ini kayak nggak balance dengan diri kamu, ini nggak seimbang dengan diri kamu gitu loh. Ya, gitu. Baik, di sini ada King of Swords. The King of Swords ini kuat sekali ya, bahwa sesungguhnya dia itu orangnya sangat bijaksana, sangat tegas. Tetapi terkadang tegasnya dia kalau di pembacaan ini ya, itu kayak bisa dikatakan nyakitin gitu loh. Jadi dia tegas, tetapi saking tegasnya dia over gitu loh. Overnya kenapa di sini? Overnya ya mungkin
cara bicaranya yang begitu keras atau cara bicaranya yang begitu kasar, atau bahkan di sini memang dia orang yang berwatak keras ataupun kasar gitu loh. Tetapi walaupun demikian, sesungguhnya dia masih sayang sama kamu. Sesungguhnya batin terdalamnya dia ya masih ada kamu di hatinya. Cuman karena sikap dan sifatnya dia yang memang ini kasar, ini keras ya, terlalu kayak berprinsip sekali, sehingga terlihat kaku di sini. Gitu. Ada Two of Wands. Di Two of Wands ini terbaca ya tentang batin terdalamnya dia. Dia berusaha untuk memilih jalan hidupnya dia, di mana dia punya asumsi, dia punya pemikiran, dia punya persepsi. Jalan hidup yang sekarang dia pilih adalah jalan hidup yang benar-benar bisa merubah hidup dia karena kebahagiaan di sini. Ya. Tetapi di sini ada Five of Cups. Nah, di Five of Cups ini terbaca kayak ketika dia memilih bahwa jalan hidup yang membuat dia bahagia itu akan bisa panjang jangkanya, tetapi ini tidak gitu loh. Karena ini Five of Cups. Ada kejaglingan, ada kesakit hatian, ada kekecewaan yang dia rasakan ya setelah dia berpisah sama kamu, atau setelah dia melukai kamu, atau setelah dia mengecewakan kamu di sini gitu. Karena kuat sekali di Five of Cups ini kayak batin terdalamnya dia adalah dia sayang sama kamu, tapi dia terus nyakitin kamu di sini. Dia terus ngelukain kamu di sini. Dan kamu terus merasa kecewa karena dia di sini. Ya. Gitu. Ada Desan yang reverse. Desan ini energi dari elemen api. Ada Aries, ada Leo, ada Sagittarius. Mungkin kamu salah satu di antaranya, atau mungkin dia salah satu di antaranya, atau bahkan ini adalah energi saja. Ya. Ini kuat sekali bahwa kamu sama dia itu sebenarnya saling sayang tapi sulit untuk komitmen gitu loh. Saling cinta, sulit untuk dipisahkan, tapi kalau udah bersatu, wah ada aja masalah, ada aja konflik, ada aja pertengkaran. Jadi ketika kalian mengharapkan sebuah kebahagiaan, jatuhnya bukan kebahagiaan, tetapi mohon maaf kesengsaraan di sini. Gitu. Ya. Ada The Empress energy, tetapi The Empress ini reverse. The Empress ini kuat sekali ya, bahwa sesungguhnya kamu dengan dia itu masih ada kesempatan, atau kamu dengan dia ini kayak masih ada energi hubungan yang memang itu bisa untuk dipertahankan di sini. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena The Empress ini adalah energi tentang kamu yang masih mengharapkan dia, atau kamu di sini yang masih menginginkan dia untuk dia kembali sama kamu, kemudian dia mendapatkan balasannya, atau bahkan di sini memang dari pihak kamu ataupun dari pihak dia ini masih saling sayang, saling mengharapkan, tapi kondisinya ini karena gengsi, karena keras, atau kondisinya ini karena pernah dikecewakan gitu loh. Ya. The Empress ini energi dari elemen tanah. Di elemen tanah ada Taurus, ada Virgo, ada Capricorn. Mungkin kamu salah satu, dia salah satu, atau bahkan hanya sebatas energi saja. Ada The Lovers yang reverse. Ada energi dari Gemini di sini. Ya. Kuat sekali di energi The Lovers yang reverse bahwa kalian sudah merasakan yang namanya perpisahan itu berkali-kali. Baik itu perpisahan dalam konteks komitmen, atau perpisahan dalam konteks komunikasi, atau bahkan perpisahan dalam konteks energi fisik di sini. Ya, masuk dari fisik ya berarti ada jarak di antara kalian gitu loh. Kalian berpisah, kalian nggak bersentuhan lagi, atau bahkan mungkin kalian tidak satu rumah lagi di sini. Atau mungkin kalian memang LDRan sekali di sini. Ya. Ada Queen of Cups, kamu menunggu dia datang, kamu menunggu dia kembali, dan di batin terdalamnya dia bahwa di sini dia punya harapan kamu yang akan kembali, kamu yang akan ngejar gitu loh. Ya, Knight of Wands yang reverse.
Di saat dia ingin kembali sama kamu, di saat dia ingin mengejar kamu, di sini terbaca dengan sangat kuat bahwa dia selalu tertahan gitu loh. Dia selalu gagal di sini. Kenapa dia tertahan? Karena dia ngerasa kayak dia masih punya harapan bahwa kamu yang akan kembali, bukan dia yang memaksakan kembali di sini. Knight of Cups. Kamu cinta dan kamu sayang, kamu tulus sama dia dan dia tahu akan itu. Tapi The Chariot ini kayak kuat sekali bahwa setiap kali dia menjalani hubungan sama kamu, bawaannya itu kayak dia marah gitu loh, dia emosi gitu loh. Bawaannya kayak dia menyalahkan kamu dari setiap segala permasalahan yang ada di sini. Ya, karena kuat sekali di Ace of Swords yang reverse ini bahwa dia berkorban sama kamu, walaupun yang dia korbankan itu hanya sekecil apapun itu, dia kayak merasa bahwa dia sudah berkorban banyak gitu loh. Jadi kayak ada kesombongan, ada kesonggongan, ada energi dari pihak dia bahwa dia merasa dia sudah melakukan apapun untuk kamu. Padahal di sini terbaca dari pihak kamunya yang tersakiti, yang terhancurkan, ataupun dari pihak kamunya yang benar-benar kayak terhianati atau bahkan tercampakkan gitu loh di sini ya. Baik, sekarang saya akan lihat di energi yang kedua, di tebaran kedua untuk pengakurasian atau bahkan untuk pengklarifikasian ya. Saya mulai. Ya, di sini ada Three of Pentacles yang reverse. The Three of Pentacles yang reverse kuat sekali ya, bahwa hancurnya hubungan kalian atau rusaknya hubungan kalian karena memang di sini dia kurang ajar. Kenapa saya katakan di sini dia kurang ajar? Karena dia sudah dapetin cinta dari kamu, dia sudah dapetin sayang dari kamu, tetapi dia kayak mempermainkan cinta dan sayangnya kamu. Itulah kenapa dia punya banyak pilihan. The Three of Pentacles yang reverse ini kayak terbaca dia membandingkan kamu dengan orang lain, di mana orang lain itu lebih berduit ya. Dia membandingkan kamu dengan orang lain, di mana dia ngerasa bahwa orang lain itu adalah orang lain yang lebih punya power gitu loh ya. Ada kurang ajarnya dia di sini, di mana dia sayang sama kamu, tetapi dia nggak bisa meninggalkan yang lain karena dia ada niatan untuk memanfaatkan yang lain. Dan di sini ya bisa dikatakan, mohon maaf, dia kayak memperbudak kamu gitu loh ya. Ada The Magician. Nah, The Magician ini kuat sekali ya, dia orangnya manipulatif di sini ya. The Magician ini energi dari elemen udara. Elemen udara ada Gemini, ada Libra, ada Aquarius. Di The Magician ini kuat sekali bahwa selain dia manipulatif, dia juga kayak menggunakan kecerdasan atau kreativitasnya dia untuk menarik simpati sama kamu, atau untuk menarik rasa respect dari kamu, atau untuk menarik perasaannya kamu agar kamu sulit untuk jauh dari dia gitu loh di sini ya. Tapi sesungguhnya di batin terdalamnya dia sadar, dia paham dia telah nyakitin kamu. Dia sadar, dia paham, dia telah mengecewakan kamu di sini. Itu yang membuat kenapa dia kayak nggak benar-benar ikhlas melepaskan kamu, karena memang dia ngerasa kamu yang paling tulus, karena memang di sini dia ngerasa bahwa kamu yang paling paham akan dia. Tapi masalahnya di masa sekarang ini dia juga butuh orang lain gitu loh ya. Ada Queen of Pentacles. Nah, di Queen of Pentacles ini terbaca bahwa dia orangnya bisa dikatakan pada masa sekarang ini adalah seseorang yang berusaha untuk memapankan finansial dia, menaikkan karir dia, atau menaikkan keuangan dia, atau menaikkan energi gaya hidupnya dia di sana. Karena di Queen of Pentacles ini kuat sekali ya. Selain dia menggunakan cara dia untuk memanipulasi kamu, memanipulasi keadaan, dia juga menggunakan caranya dia di sini untuk benar-benar bisa mendapatkan kekayaan atau bisa hidup enak secara lebih mudah atau secara lebih cepat di sini ya. Tapi kalau kamu tanya tentang watak dasarnya dia sih, sebenarnya dia memang cerdas di sini ya. Tetapi terkadang ketika dia diberi kenikmatan sedikit saja, wah, sombongnya minta ampun gitu
Ada Six of Wands yang reverse. The Six of Wands yang reverse ini juga kuat sekali terbaca ya, bahwa dia juga bingung dengan keadaan dia di masa sekarang. Dia menunggu kamu, tapi ketika kamu datang dia nggak bisa bahagiain kamu. Dia memilih untuk menunggu orang lain atau hidup bersama orang lain, terbaca jiwa dia juga nggak bahagia di sini. Jadi kayak ada pergulatan batin atau ada pergulatan jiwanya dia, ya memang dia ngerasa bingung dengan siapakah dia bahagia gitu loh. Apakah pilihan ini membuat dia bahagia gitu loh. Dia ada kebingungan di sini. Ada The Chariot yang reverse. Nah, kuat sekali di energi The Chariot ini bahwa sesungguhnya kalau kamu tanya ya, apakah dia sudah siap untuk menghadapi sebuah kenyataan atau kebenaran? Jawabannya tidak di sini. Karena ketika dia kayak kamu bener-bener tantang untuk lo harus nikah sama gua, atau lo harus setia sama gua, atau lo harus bener-bener komitmen, atau lo harus nempatin janji lo, dia kayak ingkar di sini. The Chariot ya, dan ini reverse. The Chariot itu energi dari Cancer ya, kuat sekali di The Chariot yang reverse ini juga proses perjalanan hidupnya kamu dengan dia atau hubungan kamu dengan dia itu penuh dengan berdarah-darah. Harus kuat mental gitu loh ya. Ada Four of Swords. Nah, di Four of Swords ini juga kuat sekali bahwa sesungguhnya komitmen di antara kalian itu hanyalah komitmen yang membuat kalian capek sendiri di sini. Ya. Kenapa? Karena ini jatuhnya overthinking. Bukan kamu bahagia sama dia, tetapi malah kamu menderita sama dia. Dan di batin terdalamnya dia juga di sini, dia capek dengan hubungan yang on off. Dia capek dengan hubungan yang membuat dia teroverthinking kan, padahal overthinking itu berasal dari dirinya sendiri karena masalah yang dia buat. Gitu. Tapi dia menyalahkan kamu di sini. Ya. Ada Knight of Pentacles yang reverse di saat dia tidak stabil di finansial dia ya. Di Two of Swords yang reverse kayak dia selalu menyalahkan kamu. Dia selalu menjadikan kamu sebagai tempat sasaran dia. Three of Wands yang reverse terbaca ya, bisa dikatakan dia dekat dengan banyak orang, atau bahkan memang di sini karismatik, dia kuat, dia punya banyak pilihan. Jadi kayak dia sering melakukan banyak hal, memilih jalan hidup ABCD yang dia mau sesuka hatinya. The Hermit, tanpa dia kayak benar-benar bisa untuk memahami perasaan kamu. The Hermit, terkadang di sini kamu juga bingung dengan kondisi dia. Kenapa saya katakan kamu bingung dengan kondisi dia? Karena dia orangnya misterius di sini. Kamu susah untuk menebak dia, kamu susah untuk tahu tentang isi hati, tentang kemauan dia yang sesungguhnya, karena dia begitu sangat membingungkan. Dia kayak hidup di hidupnya dia sendiri, di imajinasi dia sendiri, di intuisi dia sendiri, atau bahkan di harapan-harapan dia sendiri di sini. Ya, The Hermit energi dari Virgo. Ada Ace of Pentacles. Di sini terbaca ya, potensi besar dia ini adalah dia yang memang punya semangat kerja atau punya semangat untuk bisa memupuk banyak harta. Jadi ketika di sini dia termapankan dengan finansial, terbaca kayak dia suka mengobral janji, mengobral cinta, mengobral komitmen. Tapi di sini ya pada hasil akhirnya ya apa yang dia obralkan, apa yang dia janjikan itu kayak benar-benar tidak berjalan secara realitanya gitu loh, berdasarkan tebaran tadi gitu loh ya. The Lovers energi dari Gemini. King of Cups, kamu sangat sayang sama dia dan batin terdalamnya dia bahwa dia masih butuh kamu. Six of Swords yang reverse, terkadang dia susah tidur, terkadang dia mimpi kamu, terkadang dia kepikiran kamu, terkadang dia nggak bisa tidur tentang kamu. Ya, nah ketika ini resonat untuk kamu atau sebagian resonat untuk kamu, memang di sini yang harus kamu pahami adalah di batin terdalamnya dia, kamu masih berarti untuk dia, kamu masih berharga untuk dia. Tetapi terkadang dia kurang bisa untuk mengekspresikan berartinya kamu, berharganya kamu di dalam hidupnya dia. Karena dia masih kayak benar-benar tersongongkan dengan power dia yang sekarang, dengan posisi dia yang sekarang, atau bahkan dengan energi asmara dia yang sekarang, atau bahkan dengan energi tentang kamu yang memang juga
terlihat takut kehilangan dia gitu loh, atau bahkan kamu ya memang susah untuk kehilangan dia gitu loh. Jadi dia santai-santai saja. Nah, jika ini resonate juga untuk kamu ya, atau untuk dia ya, atau siapapun kalian, yang harus kamu pahami di sini adalah hubungan ini adalah hubungan yang masih layak untuk dipertahankan, atau hubungan ini adalah hubungan yang masih bisa untuk diperjuangkan. Karena senakal-nakalnya dia ya, atau sekeruh hubungan kalian pada masa sekarang, sebenarnya terbaca kayak kalian masih saling menginginkan, tapi kalian masih dengan ego atau prinsip masing-masing gitu loh, sehingga kalian kurang bisa satu ya. Jadi pilihan ada di pihak kalian masing-masing. Walaupun dalam pembacaan masih layak untuk dipertahankan, masih ada cinta kuat yang mengakar yang bisa dimanifest, tapi kalau dari pihak dia ataupun dari pihak kamu merasa kayak capek di keduanya atau capek di salah satunya dan gak sanggup untuk kedepannya, ya sebaiknya lebih tegas lagi mengambil keputusan untuk berpisah secara segera gitu loh. Tapi kan di sini saya tegaskan hubungan ini masih layak untuk dipertahankan begitu. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Terima kasih dan sampai jumpa di pembacaan kalian selanjutnya. Bye-bye.